Gedung Banteng, sebuah kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain pesona alamnya, kekayaan hayatinya pun seakan tak ada habisnya saya jejaki. Kali ini, saya bersama warga pergi ke hutan untuk memburu sesuatu yang nantinya akan memiliki nilai manfaat. Nah ini kita mau mencari sesuatu di hutan. Kita udah naik turun gunung tapi kok nggak sampai-sampai. Ibu, udah dekat belum? Udah. Dari tadi dekat tapi nggak sampai-sampai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Disinilah kita akan memulai perburuan kita. Ibu, di mana nih Bu tempatnya? Mungkin di sela-sela batu. Di sela-sela batu. Mungkin dia bawah-bawah rumput. Ayo Bu, kita langsung cari. Ada. Mana Bu? Mana Bu? Tuh, jadi itu yang mau kita cari. Coba lihat. Nah, emang kalau mencari hewan yang satu ini gampang-gampang susah. Karena warnanya ini mirip sekali dengan daun-daun dan juga tanah di sekitarnya. Itu Bu ekornya. Ya, lompat. Ya itu Bu. Aduh. Itu dia kesini. Ah! Ibu dapat. Jadi ini nih yang kita cari-cari, tokek atau di sini namanya tokek alas atau tokek hutan. Tokek, sejenis cecak besar dari suku Gekonidae, biasanya aktif di saat senja dan malam hari. Ketika siang, biasanya mereka bersembunyi. Untuk menangkapnya butuh kejelian dalam mencari tempat persembunyiannya. Nah ini nih bedanya tokek rumah sama tokek hutan atau tokek alas. Kalau di rumah tuh biasanya tokeknya bersih-bersih, tapi kalau tokek alas kotor nih seperti ini. Tokek hutan tinggal di lubang pepohonan atau bebatuan. Mereka memakan serangga, cacing, terkadang reptil yang lebih kecil. Ciri khas dari tokek yaitu bunyi suaranya. Suara yang dikeluarkan biasanya untuk menandai wilayahnya dan berkomunikasi dengan tokek lain. Ini ada yang gede lagi? Nggak ada. Oh berarti kalau misalnya ada yang suka bilang 2 kilo, 3 kilo itu? Kayaknya sih bohong. Oh gitu Bu? Oh ini berarti Ibu udah sering banget ya Bu nyari-nyari tokek. Nggak ada tuh tokek yang ukurannya sampai 2 kilo, 3 kilo apalagi ya Bu. Ukuran seginilah yang paling besar, kurang lebih segini ya Bu. Dan kita harus hati-hati nih kalau megang tokek di bagian lehernya ya Bu, supaya nggak tergigit. Karena kalau udah kegigit lepas. Susah ya Bu lepasnya. Jadi kalau ada mitos tuh katanya kalau digigit tokek, kalau kan ada suara petir baru bisa lepas gitu ya Bu. Tapi itu bohong, itu mitos juga. Jadi ada caranya nih. Nih saya coba gigitin ya Bu. Kenceng banget, gigitnya kenceng banget. Jadi emang kalau digigit tokek ini bukan kita nunggu petir, kita goyang-goyang ya, atau kita jatuhin ke bawah tanah. Waduh. Tokek memiliki rahang yang kuat, sehingga bila menggigit akan sulit dilepaskan. Semakin kita lawan akan semakin kencang gigitannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tenang untuk melepaskan gigitan tersebut. Tuh lihat kekuatannya gigitan tokek. Ini udah digoyang-goyang tetap nggak mau lepas ya Bu. Iya, kenceng banget. Mana Bu? Ini namanya telur tokek. Bentar, Bu. Ya, tuh. Ini telurnya. Telurnya. Nih
Bukas nemu telur toke. Ini kalau dilihat bentuknya mirip sama telur burung dara, tapi lebih kecil dan lebih bulat. Oh gini Bu. Telur cicak. Oh besar. iya mirip. Iya bener ya bener. Jadi ini mirip sekali telur cicak tapi lebih besar ya Bu. Iya, cicak lebih kecil. Oh. Sama aja binatang. Ini kita kembalikan lagi aja ya Bu. Ya kembalikan lagi. Ya. Ya. Tokek betina berkembang biak dengan bertelur. Biasanya diletakkan menempel di lubang pohon atau bebatuan. Jumlah telurnya sepasang dan saling berlekatan. Tokek-tokek yang sudah terkumpul biasanya dijual ke pengepul lalu dibawa ke kota. Di sana akan dikeringkan dan kemudian dijadikan sebagai bahan dasar obat-obatan. Bunyi. Masukin Bu. Aduh. Udah dicoba gigit yang paling gede lagi. Udah banyak. Udah banyak. Iya, katanya mau di lumayan. apa? Mau dimasak. Bisa Bu dimasak. Enak Bu. Ya, Enak. Enak. Oh. Kan dagingnya lebih enak dari toke yang di rumahan. Oh, gitu, dibanding Bu. Toke hutan. Saatnya memasak hasil perburuan. Ya, tokek-tokek ini siap diolah menjadi makanan lezat dengan beragam rempah khas Nusantara. Toke-toke ini akan kita masak menjadi teke alas bumbu kuning. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat bumbu kuning kita hanya membutuhkan rempah-rempah dapur, tapi nggak boleh ketinggalan yaitu kunyit supaya warnanya kuning dan juga jahe dan serai untuk menghilangkan amis. Nah, tidak lupa diberikan air santan supaya masakan semakin gurih. Nah, kalau semua bumbu sudah tercampur seperti ini, kita tinggal tunggu mendidih. Tapi ini belum mendidih aja, aromanya udah harum. Udah semakin harum nih, Bu. Ini kalau udah matang, aromanya mirip sekali dengan opor. Mau langsung kita icip-icip. Ayo, Bu. Jadi dagingnya ini lembut ya Bu, lebih lembut dari daging ayam. Dan bumbu kuningnya ini mantap, rempahnya terasa, pedasnya juga terasa. Bukan cuma nikmat, tapi daging toke dipercaya bisa mengobati asma dan juga berbagai penyakit kulit. Ya kan Bu? Ya. Selain dapat mengobati penyakit asma dan kulit, daging tokek dipercaya dapat menambah stamina dan kekebalan tubuh. Ibu, makasih ya, saya udah diajarin cara nyari teke, dimasakin teke alas kuah kuning, terus makannya di tempat yang indah banget. Nih, lihat nih, air terjunnya bagus banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tambah Bu.